Salam Fransiskus Pacebene, saya Riko Misyabarus dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Gyugun di Sumatera. Gyugun berasal dari kata Gyu yang artinya sukarela dan Gun yang berarti tentara. Tidak seperti Heiho yang mengikuti aturan tentara Jepang, Gyugun memiliki undang-undangnya sendiri. Peta juga termasuk Gyugun, tetapi hanya merujuk pada Gyugun yang dibentuk di Pulau Jawa. Perbedaan lainnya bahwa pangkat tertinggi Gyugun Sumatera adalah letnan, sedangkan di peta adalah kapten. Pada mulanya, Gyugun digunakan untuk mendidik penduduk Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, umumnya mereka yang telah mendapat pendidikan di Gyugun menggunakan ilmu mereka untuk menghadapi Belanda dalam Perang Pasca Kemerdekaan. Gyugun didirikan pada Oktober tahun 1943 oleh Jepang. Jepang memerintahkan pendirian Gyugun ini untuk membantu pertahanan, dipimpin oleh Chatib Sulaiman. Gyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan. Gyugun atau Laskar Rakyat bentukan Jepang ini juga dibentuk untuk mempertahankan Sumatera dari kemungkinan invasi sekutu. Pada masa penjajahan Belanda di mana Gyugun didirikan, ulama Minangkabau pada saat itu ikut menyuburkan tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Mereka memberikan dorongan kepada para pemuda untuk mengikuti pelatihan-pelatihan militer yang dilanjurkan oleh Jepang. Bersama tokoh adat, mereka terlibat dalam proses perekrutan calon perwira Gyugun untuk meminimalkan pengaruh propaganda Jepang dan menggantikannya dengan semangat nasionalisme. Sejarawan Gusti Asnan mencatat keterlibatan mereka dalam penyeleksian perwira adalah memilih calon yang telah berusia di atas 25 tahun hingga 30 tahun dan menyisipkan semangat cinta tanah air dalam Mars Gyugun. Mereka menginginkan agar calon yang akan diterima telah cukup dewasa dan bisa menghindari pengaruh negatif dari didikan militer Jepang. Pada 14 Oktober 1943, Chatib Sulaiman memimpin dan melapori terbentuknya panitia untuk pembentukan Gyugun bernama Gyugun Koenkai. Panitia ini di bawah pengawasan Jepang menyaring calon perwira sukarela yang akan dibentuk. Ada sekitar 20.000 yang melamar di Gyugun, tapi hanya 1.000 jatah yang tersedia. Tanggung jawab perekrutan calon perwira Gyugun diserahkan Chatib Sulaiman bersama Mahmud Yunus dan Ahmad Datuak Simarajo. Mereka meyakinkan para perwira bahwa bekal latihan militer dari Jepang ditujukan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan dorongan yang besar bagi perkembangan Gyugun diberikan oleh Yano dalam suatu rapat besar pada tanggal 20 November 1943 di Bukit Tinggi. Terakhir, ia mampu mempengaruhi para penghulu yang setidak-setidaknya telah dapat merekrut 20.000 prajurit dari setiap anggota keturunannya. Seruan penghulu ini mendapat sambutan yang baik dari kelompok kaumnya. Gyugun menjadi satu-satunya kekuatan militer yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Angkatan Gyugun mula-mula dibentuk di Padang dan wilayah pesisir. Di wilayah daratan tinggi, Gyugun baru dibentuk pada penghujung 1944. Propaganda Jepang semakin intensif dalam tahun 1944. Berbagai macam kelompok yang ada disatukan dalam Hokukai. Perhimpunan pendukung Gyugun dibentuk sebagai penghubung antara tokoh sipil dengan tokoh militer. Hahanokai, organisasi sayap Gyugun yang beranggotakan perempuan, didirikan untuk menyiapkan perbekalan
untuk para perwira. Sampai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Gyugun telah menyelenggarakan 2 kali pelatihan bagi ofisirnya. Sekian pembahasan saya mengenai Gyugun di Sumatera. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Salam Fransiskus Pace Bene.